Maka sesungguhnya kalau hanya sekedar baca kitab, iblis lebih hebat baca kitab. Wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat. Kenapa Allah menyuruh malaikat bersujud, iblis masuk ke dalam? Jadi kalau ada orang hebat baca kitab, banyak hafal hadis, menguasai ayat-ayat dan tafsir, tapi angkuh dan sombong, maka sesungguhnya setetes dua tetes ada darah iblis dalam dirinya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menjalani kehidupan modern sekarang ini, banyak orang sudah tidak lagi membaca karena dianggap ini menghabiskan waktu saja. Dianggapnya kalau membaca kitab ini nanti mubazir, maka langsung saja presentasi makalah. Bagaimana orang mau presentasi makalah kalau dia tidak ada isi di kepalanya? Betul. Sedangkan orang bisa menulis makalah itu mesti dia membaca buku. Buku yang dibaca itu referensi-referensi itu misalnya dalam bidang hadis, dari kitab yang paling kecil Al-Arba'un An-Nawawiyah, naik agak ke atas sedikit itu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, naik lagi khusus tentang zikir-zikir al-azkar, naik lagi khusus tentang hukum-hukum fikih dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, disyarah oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam. Lalu kemudian barulah dia membaca kitab-kitab yang besar yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah, dan dia punya murid namanya Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi yang menulis kitab Muslim, Sahih Muslim. Disebut dia dengan kitab Al-Jami' karena di dalamnya ada 3 unsur. Ada akidah, ada fikih, ada akhlak, mencakup semua ajaran Islam, maka disebut dia dengan Al-Jami. Disebut kitab ini Al-Musnad karena memang dari Imam Bukhari sampai ke Nabi bersanad. Imam Bukhari mendapat itu dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah menemukannya dari gurunya namanya Malik bin Anas. Imam Malik dari gurunya namanya Imam Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan guru itu dari Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkannya dari Abu Hurairah.
Abu Hurairah mendapatkannya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ditulislah lagi oleh murid-murid mereka. Ada namanya Imam Abu Daud, ada namanya Imam Abu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi, ada namanya Imam An-Nasai, ada namanya Imam Ibnu Majah. Lalu kemudian datanglah orang barat mengumpulkan 9 kitab. Lalu dari 9 kitab itu ditambah 3 lagi dari Kutubus Sittah, satu lagi namanya Sunan Ad-Darimi atau Musnad Ad-Darimi, satu lagi ditulis oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Maliki, yaitu kitab Muwatta Malik, meninggal tahun 179. Lalu kemudian satu lagi disebut dengan Musnad Ahmad bin Hambal. Datanglah orang Belanda namanya Arend Jan Wensing. Dari namanya ini kita tahu bahwa dia ini tidak sunat dan tak mandi wajib. Mohon maaf, saya cuma ingin mengatakan, kalaulah hanya berbicara tentang banyaknya membaca kitab, maka mata kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orientalis Belanda. Orang timur disebut dengan oriental. Makanya orang yang wajah-wajahnya agak-agak ketimuran, wajah Korea, wajah Tiongkok, itu disebut dengan wajah-wajah oriental. Lalu kemudian orang barat yang mengkaji tentang timur disebut dengan orientalis. Maka orientalis mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 9 kitab. Akhirnya setelah 40 tahun ditulisnya lah kamus mencari hadis dalam 9 kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dari Mesir. Buku itu berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis, kamus pencari hadis dalam 9 kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara santri yang merasa sudah begitu banyak membaca kitab, maka sesungguhnya dia belum ada apa-apanya dibanding dengan Syekh Google.com. Artinya mesti diseimbangkan antara kitab yang dibaca dengan pengamalan, dengan hormat. Makanya tadi kata Syekh Buya Daswandi, Ustadz Abdul Somad, kami sedang mengajarkan bagaimana santri menghormati ulama. Itulah maka tadi adik-adik berbaris dari ujung sampai ke pintu kantor sampai ke atas. Rupanya begitu mau diajarkan keseimbangan antara baca kitab kuning dengan ta'zim, keseimbangan dengan kehebatan menguasai fikih, menguasai akidah, menguasai akhlak dengan berakhlakul karimah.
Jangan sampai ada santri yang akhlak, kalau ditanya akhlak lughatan, akhlak istilahan, akhlak menurut Ibnu Maskawai, akhlak menurut Imam Al-Ghazali, akhlak di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi tidak berakhlak. Ini namanya orang hanya berteori akhlak. Mudah-mudahan adik-adik semua seimbang antara ilmu dengan amal, insya Allah. Dan saya melihat itu, mereka menyambut semuanya dengan tola al-badru alaina, sampai dia bertanya, mana ustadz yang disambut? Rupanya ustadz menjadi supir Pak Wali pula. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah kebingungan antara musti berilmu atau berakhlak, maka memang itu ciri khas dari pesantren Parabe. Dia mengkombinasikan antara dua, antara modern dengan yang klasik, dipertemukannya. Yang modern kelas, yang klasik halakoh, dua-duanya dapat. Antara yang modern dengan klasik, yang modern pakai ijazah madrasah aliyah sanawiyah, dan yang klasik membaca kitab, dua-duanya dapat. Begitu juga dengan antara yang satu berakhlak sopan tapi tak bisa baca kitab, yang satu lagi hebat baca kitab tapi tak ada akhlak. Maka sesungguhnya kalau hanya sekedar baca kitab, iblis lebih hebat baca kitabnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud, illa iblis. Yang disuruh Allah bersujud itu kan malaikat, betul? Wa idh qulna lil malaikati, wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat. Kenapa Allah menyuruh malaikat bersujud, iblis masuk ke dalam? Maka iblis itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa'an amri rabbi. Jadi iblis itu bukan malaikat, dia dari kalangan jin. Tapi karena amalnya banyak, ilmunya hebat, akhirnya dia beramal, dia selevel dengan para malaikat. Padahal dia bukan malaikat. Allah mengatakan kana minal jin. Dalil yang kedua bahwa iblis itu bukan malaikat, ketika Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li adama iz amartuk, mengapa engkau tak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan bersujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api. Yang dari api itu bukan malaikat, karena malaikat min nur,
Sedangkan jin min nar, kalau ditanya apa beda nur dengan nar, kalau nur dhammah, kalau nar fathah. Nur adalah cahaya, sedangkan nar adalah api. Itu membuktikan bahwa jin itu kalau dia beramal bisa selevel dengan para malaikat. Dan ketika dia sudah selevel dengan malaikat, Allah suruh seluruh malaikat bersujud kepada Adam, maka bangkit angkuh dan sombongnya. Jadi kalau ada orang hebat baca kitab, banyak hafal hadis, menguasai ayat-ayat dan tafsir, tapi angkuh dan sombong, maka sesungguhnya setetes dua tetes ada darah iblis dalam diri. alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.